Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang. Siang hari ini kita kembali boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk melaksanakan ibadah kita secara live streaming secara khusus untuk persekutuan Oikumene pada siang hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini. Tuhan masih memperkenankan kami untuk boleh menikmati kehidupan, dan kami bersyukur Tuhan juga memampukan kami untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, siang hari ini kami diberikan waktu untuk merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya perenungan kami akan firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami di dalam kami menjalani hidup hari lepas hari. Hamba-Mu hanyalah alat di dalam tangan Tuhan. Pakailah hamba-Mu seturut dengan belas kasihan Tuhan. Dan sempurnakanlah firman yang telah hamba-Mu persiapkan. Sehingga boleh memberkati kami semua. Baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan siang hari ini kita akan merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda, dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepada aku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang-orang Israel dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut,
dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi terbelah, menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta orang dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan mengalahkan ketakutan. Itulah tema yang akan kita renungkan pada siang hari ini. Berbicara ketakutan, tentu setiap orang, saya pikir bahwa saat ini sedang diperhadapkan dengan yang namanya ketakutan. Banyak orang yang saat ini sedang betul-betul menghadapi ketakutan yang luar biasa. Ketakutan bukan saja dialami oleh anak-anak, tapi juga ketakutan dialami oleh orang-orang muda dan juga oleh orang-orang tua. Ketakutan bukan saja dialami oleh orang-orang yang laki-laki, tapi juga ketakutan dialami juga oleh orang-orang yang perempuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa ketakutan menjadi bagian yang sebetulnya sudah lama di dalam atau sudah lama dirasakan oleh manusia. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, mereka pun mengalami ketakutan. Ketika Tuhan Allah berjalan di tengah-tengah taman, maka mereka bersembunyi sebagai satu simbol atau sebagai satu gambaran ketakutan yang luar biasa yang mereka alami. Dan ketakutan bukan saja dialami oleh Adam dan Hawa, tapi juga oleh orang-orang di dalam zaman perjanjian lama. Abraham pun pernah mengalami yang namanya ketakutan. Sehingga karena begitu takutnya Abraham, maka ketika bersama dengan istrinya Sarah ke tanah Mesir, Abraham untuk mengalahkan ketakutannya, dia justru meniadakan atau membuat dirinya sebagai orang yang tidak taat kepada Allah. Kenapa? Karena dia ingin bagaimana hidupnya tetap aman, ingin hidupnya tetap tentram, ingin hidupnya tidak mengalami yang namanya kematian. Sehingga ketika pada waktu itu dia berkata kepada Sarah bahwa kalaupun Firaun berkata kepada engkau, katakanlah bahwa engkau adalah saudaraku, engkau bukanlah istriku. Itu gambaran ketakutan yang dialami oleh seorang Abraham. Kemudian di dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan, umat Israel pun mengalami ketakutan. Ya seperti yang tadi kita baca, maka gambaran ketakutan yang dialami oleh umat Israel adalah gambaran ketakutan yang luar biasa.
yang mereka rasakan. Saya pikir bahwa Israel pada waktu itu mengalami ketakutan oleh karena adanya pasukan Firaun yang mengejar mereka ketika mereka meninggalkan tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka ketika Musa memimpin mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Di belakang mereka ada musuh yang sedang mengejar mereka, yaitu tentara Mesir dan juga Firaun. Tetapi di belakang mereka diperhadapkan dengan laut. Ini sesuatu yang membuat mereka tidak ada pilihan kecuali betul-betul mengalami rasa ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan manusia saat ini, secara khusus dalam masa pandemi COVID-19 ini, beberapa bulan yang sudah lalu dan bahkan sampai pada saat ini pun belum selesai. Sehingga Indonesia secara khusus orang-orang pun masih mengalami ketakutan. Ketakutan yang dialami oleh orang saat ini tentu banyak sekali. Ya, apa yang menyebabkan ketakutan? Ketakutan yang bagaimana yang dirasakan oleh manusia pada saat ini? Ketakutan oleh karena kehilangan lapangan pekerjaan. Ketika lapangan pekerjaan sudah tidak ada lagi, maka tentunya penghasilan akan berkurang. Ketika penghasilan berkurang, yang selama ini mungkin memiliki tabungan, bergantung pada tabungan, lama-kelamaan tabungan mulai berkurang. Ini menjadi satu ketakutan yang menghantui kehidupan dunia, yang menghantui kehidupan manusia. Dan bukan hanya persoalan keuangan, ada yang mengalami ketakutan oleh karena misalnya pendidikan. Seperti apa pendidikan saat ini? Ya, bagaimana pendidikan anak-anak? Lalu bagi yang sedang kuliah, bagaimana pendidikan di dalam perkuliahan? Apakah kemudian ke depan bisa berjalan dengan baik? Itu bagian dari ketakutan yang dialami oleh manusia pada saat ini. Dan ketakutan pun melanda orang-orang yang bukan hanya saja yang sedang kuliah, bukan saja ibu rumah tangga, bukan saja orang yang sedang dirumahkan, di PHK, tapi juga ketakutan yang dialami oleh manusia saat ini adalah ketakutan menghadapi yang namanya kematian. Ada orang-orang tertentu yang begitu bergumul dengan menghadapi yang namanya sakit penyakit. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketakutan yang berlebihan terkadang memang membuat sukacita, damai sejahtera di dalam diri seseorang akan berkurang, dan bahkan ketakutan bisa mengikis rasa tentram, rasa aman, rasa damai. Ketakutan bisa membuat orang yang tadinya dengan mudah tidur, ketika tidur baring bisa terlelap, nyenyak. Tapi ketika orang takut, maka ketakutan bisa merenggut suasana tidur yang nyaman. Ketakutan bisa merenggut rasa aman. Ketakutan bisa merenggut ketika ketakutan itu dibiarkan. Yang tadinya barangkali kita makan begitu selera, diperhadapkan dengan makanan yang enak, kita bisa makan. Tapi ketika ketakutan ada pada kita, ketika takut itu melanda kita, maka makan pun rasa tidak enak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, haruskah ketakutan itu berlebihan? Haruskah ketakutan itu kita biarkan sehingga ketakutan itu membuat kita terpisah dari yang namanya sukacita, terpisah dari yang namanya sejahtera? Tentu tidak bisa hal itu kita biarkan. Sebagai orang percaya kita mesti mengelola rasa takut, mengatur, ya, dan bahkan memaintain rasa takut yang ada dalam diri kita. Sebagai orang percaya tentu kita masih memiliki rasa takut ini, takut itu. Ya, tetapi tidak berlebihan sehingga membuat kita menjadi orang yang frustasi, tidak berpengharapan dan seakan-akan tidak memiliki atau tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam bacaan kita tadi kita melihat bagaimana orang Israel begitu takut, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berteriak berseru bukan karena mereka percaya akan adanya pertolongan Tuhan. Orang Israel berseru kepada Tuhan karena mereka begitu marah, begitu frustasinya ketika mereka diperhadapkan dengan persoalan yang besar, persoalan yang sulit yang mereka hadapi. Dan bagi mereka, bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut kecuali hanya satu, bahwa mereka
menyerah kepada tentara Firaun, menyerah kepada orang-orang Mesir. Oleh sebab itu mereka marah kepada Musa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa sebagai orang yang hidup dalam takut akan Allah, Musa sebagai orang yang begitu setia kepada Tuhan, mentaati segala panggilan Tuhan, sehingga kita melihat di dalam ayat yang ke-13 dan ke-14, gambaran hidup keberimanan Musa itulah, ketaatan Musa kepada Tuhan, itulah yang membuat mereka bisa mengalahkan ketakutan. Dan Musa percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu keselamatan yang dikaruniakan oleh Tuhan, melampaui kekuatan tentara Mesir yang mengejar mereka. Kebesaran Allah yang akan menyelamatkan mereka jauh melampaui persoalan yang sedang mereka alami. Apa yang dilihat oleh Musa, yaitu keselamatan yang datang daripada Allah, tidak dilihat oleh orang-orang Israel yang betul-betul dilanda ketakutan. Musa melihat dan berkata kepada orang Israel, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan yang datang daripada Allah. Lihatlah keselamatan yang datang daripada Tuhan, yang akan diberikannya kepadamu pada hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat sekarang, dan kamu tidak akan melihat mereka lagi. Mereka akan binasa, mereka akan mati selama-lamanya. Bukan karena kuatmu, bukan karena gagahmu, tetapi karena Tuhan yang berperang bagimu. Inilah gambaran ketaatan seorang Musa kepada Tuhan. Bagaimana Musa bisa begitu taat kepada Tuhan, melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa, melihat penyelamatan yang Tuhan kerjakan bagi umat Israel. Tidak lain kecuali hanya hidup dalam satu relasi indah dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini seringkali apa yang kita lihat di dalam hari-hari hidup kita, masalah-masalah yang kita hadapi, kita sering melihat masalah itu seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Masalah itu sebagai masalah yang menakutkan, yang tidak ada solusinya. Tetapi Musa melihat Allah melampaui masalah yang mereka hadapi. Allah melampaui laut yang ada di hadapan mereka. Allah melampaui kekuatan tentara Firaun yang mengejar mereka. Inilah yang harusnya menjadi bagian dalam hidup kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang menakutkan bagi kita. Jangan melihat masalah lebih besar daripada melihat Tuhan. Jangan melihat masalah melampaui kekuatan Allah, melampaui kuasa Allah. Tapi sebaliknya, lihatlah kuasa Allah yang melampaui segala masalah yang menakutkan itu. Termasuk ketika kita melihat kematian sekalipun, jangan melihat kematian sebagai sesuatu masalah yang sangat menakutkan bagi kehidupan orang percaya. Tetapi kematian bukanlah sesuatu masalah yang besar, karena kematian bagi orang percaya adalah kematian untuk bersatu, bersekutu dengan Tuhan di kekekalan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, begitu banyak orang frustasi melihat situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Tetapi kiranya kita sebagai orang percaya terus diingatkan bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan ada menyertai kita. Apa yang dilihat oleh Musa tentang penyertaan Tuhan, tentang peperangan yang dilakukan oleh Tuhan bagi umat Israel, memang betul-betul dikerjakan oleh Tuhan dan terjadi. Ketika Tuhan melihat bagaimana orang Mesir mengejar orang Israel, maka malaikat Tuhan yang di dalam bagian ini, ya, bukan hanya sekedar malaikat yang biasa, tapi juga di dalam terjemahan lain menggambarkan tentang pribadi Allah itu sendiri. Allah yang menyertai umat Israel itu, yang kemudian berperang bagi Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilihat oleh Musa, maka dia tidak hanya sekedar
melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan umat Israel, ya kita mesti menyadari betapa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang justru memberikan kepada kita kekuatan, roh yang memberikan kepada kita keberanian, roh yang memberikan kepada kita sukacita, damai dan sejahtera, roh yang memberikan kepada kita kasih kepada Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalahkanlah ketakutan dengan Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Musa tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan, lalu melihat pekerjaan Tuhan yang begitu ajaib yang menyelamatkan mereka, tetapi juga Musa mendengarkan perkataan Tuhan, memberikan telinga kepada perkataan yang Tuhan firmankan. Itulah kunci ketaatan bagi seorang beriman. Berikanlah telingamu kepada pendengaran akan firman Tuhan. Orang yang akan mendengar kebenaran firman Tuhan, mempertajam telinganya, sehingga di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi diri mereka. Bagaimana dengan kita? Kepada siapa kita memberikan pendengaran kita terlalu banyak pada saat ini? Haruskah kita memberikan pendengaran kita kepada perkataan-perkataan yang sia-sia? Perkataan-perkataan yang hanya menakutkan kita. Tapi juga kita harus memberikan telinga kita, pendengaran kita kepada perkataan Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu sekarang kita memiliki firman, memiliki Alkitab yang kita baca, kita renungkan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal yang ketiga yang dilakukan di dalam mengalahkan ketakutan, maka bukan hanya memberikan telinga kita untuk mendengarkan firman, tetapi juga perlu tindakan yang bijak untuk melakukan sesuatu yang Tuhan telah firmankan. Apa yang dilakukan oleh Musa itulah gambaran seorang yang bijak, gambaran seorang yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Selain dia melihat bagaimana karya Tuhan yang menyelamatkan, dia memberikan telinganya kepada pendengaran akan perkataan Tuhan, tetapi juga Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa, angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah air laut tersebut, maka Musa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Gambaran orang hidup taat akan Tuhan adalah gambaran orang yang melakukan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Ketaatan mengalahkan ketakutan. Iya, oleh sebab itu di dalam kondisi saat ini kita tentu perlu taat. Untuk mengatasi pandemi COVID-19 kita pun perlu mentaati aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Ketaatan itu dengan menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, ya, kemudian menjaga jarak, menghindari perkumpulan yang ramai, dan bahkan menggunakan alat kesehatan seperti masker dan sebagainya. Itu bagian dari ketaatan bagi diri kita untuk menjaga kesehatan kita saat ini. Tapi dalam konteks kita mengalahkan ketakutan, maka bagaimana seorang siswa, seorang mahasiswa mengalahkan ketakutan? Yaitu dengan taat, belajar, taat, tekun mengerjakan tugas tanggung jawab yang ada. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Musa gambaran seorang yang begitu taat di dalam hidupnya kepada Allah. Walaupun pada akhirnya dalam perjalanannya dia sempat marah kepada umat Israel, tapi begitu sabar, begitu setia dan begitu taatnya Musa kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu bagaimana kita memandang kehidupan kita, melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Oleh sebab itu, ya, perlunya kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Itulah yang dialami oleh Musa, yang ditunjukkan oleh Musa sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Dan bukan hanya Musa yang sebetulnya bisa mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Saya dan saudara pun ya tentu bisa mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita.
apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang Tuhan sudah tuliskan bagi kita. Itulah yang perlu kita taati untuk kita hidup mengalahkan ketakutan yang sedang melanda hidup kita, yang sedang kita rasakan, yang sedang kita alami saat ini. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Musa hanyalah manusia biasa. Ketaatannya membawa umat Israel untuk hidup bisa melewati ketakutan, untuk hidup bisa lepas dari ketakutan. Tidakkah lebih lagi kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus, kita memiliki Kristus yang begitu taat, kita memiliki Kristus yang begitu setia, dan Kristus telah taat sampai mati di kayu salib. Harusnya ketaatan Kristus yang telah menebus kita, mengorbankan kita, mati untuk kita, menjadi satu kekuatan bagi kita menjalani hidup saat ini. Menjadi satu pengharapan bagi kita untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan yang sangat-sangat membuat kita hidup tertekan. Karena Kristus sudah mengalahkan maut. Kristus sudah menyelesaikan segala pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya dengan menebus dosa manusia di atas kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia taat dan bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus taat untuk saya dan saudara. Oleh sebab itu, biarlah kita semua sebagai orang percaya saat ini, kita hidup di dalam takut akan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketakutan, kegentaran, kekhawatiran tentu seringkali datang kepada kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus yang sudah menang, yang sudah disalibkan, mati dan bangkit naik ke surga, harusnya kita hidup dalam damai sejahtera dengan Dia. Dia datang kepada muridnya, jangan takut. Damai sejahteraku kuberikan bagimu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Itulah yang Yesus sampaikan sebelum Dia naik ke surga kepada para muridnya. Dan kiranya firman ini pun menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mengakhiri pemberitaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan siang hari ini. Bapa dalam surga, kami datang, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajar kami, mengingatkan kepada kami. Melalui perjalanan kehidupan umat Israel yang diperhadapkan dengan masalah yang besar. Di depan mereka ada laut, di belakang mereka ada umat atau ada bangsa Mesir yang sedang mengejar mereka. Tapi kami bersyukur bagaimana Tuhan mengajar kami melalui kehidupan Musa yang hidup dalam ketaatan, sehingga mengalahkan rasa takut umat Israel itu sendiri. Dan kami percaya Kristus telah mati bagi kami, taat sempurna, taat setia, menyerahkan dirinya, mengorbankan tubuh, mencurahkan darahnya bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan biarlah kami hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.